Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita akan membahas ya syarat dan tahapan seleksi jika teman-teman mau menjadi taruna taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Yang instansinya, dua instansi ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM teman-teman. Oke, baik teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu agar apa? Agar kita semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita akan mulai pembahasan materi hari ini. Oke teman-teman, mengenai syarat menjadi taruna taruni Poltekim dan Poltekim ya Kementerian Hukum dan HAM, ada banyak nanti syaratnya, tapi syaratnya itu termasuk yang mudah-mudah teman-teman. Dan yang hari ini yang kita bahas ya, taruna taruni yang umum ya, yang untuk jenjang tamatan SMA. Ada juga nanti teman-teman penerimaannya itu taruna taruni khusus pegawai atau pegawai negeri di lingkungan Kemenkumham sendiri kan gitu. Untuk ditempatkan di Poltekim dan di Poltekim. Oke, sekilas mengenai Poltekim ini biasanya tugasnya di lapas ya teman-teman. Misalnya menjadi kepala sipir atau kepala kantor wilayah dan lainnya. Maka itu semua diambil nanti dari taruna taruni Poltekim. Begitu juga yang Poltekim ini tugasnya di kantor imigrasi teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman memang niatnya mau kerjanya di lapas, ya maka teman-teman bagusnya ngambil Poltekim. Tapi kalau teman-teman rencananya mau jadi petugas imigrasi, maka teman-teman bagusnya itu ngambil yang Poltekim. Oke, syaratnya ini persyaratan ini teman-teman saya ambil dari pengumuman Kementerian Hukum dan HAM nomor Sek Perhubung KP.02.04 menghubung 288 ya. Tentang apa? Tentang penerimaan calon taruna taruni sekolah kedinasan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2021 tahun ini. Jadi setiap tahunnya hampir sama biasanya teman-teman. Kalau untuk yang lulusan SMA biasanya semuanya persyaratannya seperti ini. Yang pertama ya, syarat yang utama yaitu WNI ya teman-teman, warga negara Republik Indonesia ya. Dan dia tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Misalnya dia warga negara Indonesia tapi masih ada kesangkutannya dengan warga negara di Inggris, Jerman dan lain-lainnya, maka dia tidak bisa. Harus dia WNI, warga negara tunggal kan gitu. Dan itu adalah warga negara Indonesia. Oke? Yang kedua yaitu pria atau wanita kan gitu. Jadi kalau teman-teman yang memiliki jenis kelamin bukan pria dan bukan wanita, ya maka mohon maaf teman-teman tidak akan diterima di Poltekim dan Poltekim. Ya. Ada yang tidak berjenis kelamin, ya ada mungkin dia merasa dia laki-laki tapi dia merasa perempuan gitu, atau dia perempuan tapi merasa laki-laki. Kalau bisa sesuai dengan kontrak kita saja teman-teman, ya. Kemudian pendidikannya minimal itu SLTA sederajat. SLTA ini yang mana saja? Dia bisa SMA, sekolah menengah atas, ya. Baik itu negeri maupun swasta boleh. Kemudian madrasah aliyah, baik itu yang negeri ataupun swasta boleh, atau SMK, sekolah menengah kejuruan, baik itu yang negeri ataupun yang swasta. Dan boleh juga itu yang paket C, yang dia kesetaraan. Yang penting dia pendidikannya SLTA sederajat. Usianya dengan ketentuan sebagai berikut ya. Untuk formasi ini ya, usianya serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun 0 bulan 0 hari ya. Dengan catatan usia itu dibatasi sampai 1 April. Misalnya teman-teman usianya 22 tahun per 1 April 2022. Jadi teman-teman masih bisa mencoba kan gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang misalnya usianya 22 tapi 30 Maret 2022, teman-teman tidak bisa. Kenapa? Karena batasnya 1 April kan gitu. Begitu juga yang serendah-rendahnya 17 tahun. Maka teman-teman yang umurnya 17 tahun nanti di tahun 2022 tanggal 1 April, maka teman-teman bisa. Di atas April, misalnya Mei, Juni, Juli, itu pastinya lebih bisa teman-teman. Oke, dengan catatan nanti dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Itu nanti dicek teman-teman, ya. Oke, sudah paham ya untuk yang poin 1 sampai 4 ini? Iya, kalau belum paham boleh
dengarkan ulang, dicek ulang. Karena apa? Karena ini untuk poin 1 sampai 4 ini masih poin yang umum teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan saja ke slide selanjutnya. Oke, ini kita berbicara mengenai tinggi badan teman-teman ya. Untuk pria itu minimal 170 dan wanita itu minimal 160 ya. Jadi teman-teman yang tidak sampai tingginya segini, maka mohon maaf janganlah dicoba. Kenapa? Karena teman-teman bisa jadi lulus di administrasi, bisa jadi lulus di SKD, seleksi kompetensi dasar. Tapi nanti ketika tahap kesehatan teman-teman gagal. Karena apa? Tinggi teman-teman gak sampai misalnya 170 atau 160 ya. Beratnya ideal ya. Berat ideal itu bagaimana? Teman-teman boleh searching sendiri bagaimana berat yang ideal itu. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan pengukuran yang dilaksanakan oleh tim kesehatan. Ya. Oke, yang keenam, berbadan sehat. Ya, sehat yang penting ya. Ini baik sehat jasmaninya, sehat ya, jasmani fisik, dan sehat rohaninya atau mentalnya kan gitu. Kemudian bebas HIV/AIDS, ya, bebas narkoba, tidak memakai kacamata atau soft lens, tidak tuli, tidak bisu, dan tidak buta warna. Ya, ini syarat sehatnya ya, dan syarat-syarat lainnya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah memakai narkoba, ya tidak bisa mencoba. Ya, nanti di tes urinnya teman-teman dinyatakan positif kan gitu. Teman-teman gak jadi taruna-taruni Poltekkip, malah dimasukkan ke BNN. Ya, iya. Kemudian tidak tuli, misalnya ditanya, teman-teman dengar misalnya entah jet begitu kan, jauh kali kan gitu. Kemudian tidak bisu ya. Kemudian tidak buta warna juga. Karena apa? Karena kan ketika nanti memeriksa misalnya jadi Poltekkip, memeriksa di imigrasi, teman-teman bingung nih membedakan warna biru sama hijau kan gitu. Teman-teman gagal jadinya kan gitu. Oke? Sudah paham ya? Oke. 7 ya, bagi pria itu tidak bertato ya. Tidak bertato atau bekas tato, dan tidak ditindih atau bekas tindik di telinga atau badan lainnya. Pria sama sekali enggak boleh bertato. Kurap boleh? Enggak boleh juga. Itu namanya tato alami ya, kurap. Atau panu boleh? Enggak juga ya. Usahakan teman-teman janganlah ada panunya, jangan ada kurapnya, jangan ada tatonya ya. Ini dia. Tapi kalau misalnya bekasnya, biasanya bekas kurap itu biasanya masih boleh biasanya. Asal jangan terlalu lebar kali lah, misalnya di punggungnya misalnya. Tapi dia satu punggung itu lebarnya misalnya macam lapangan bola kan gitu. Jadi lebar kali. Itu tidak bisa ya. Ya, mudah-mudahan bisa teman-teman pahami yang saya sampaikan. Oke. Untuk yang wanita bagaimana? Apa boleh nggak bertato atau tidak gitu? Kita cek di syarat selanjutnya. Oke, bagi wanita ya, dia tidak bertato juga, nggak boleh bertato atau bekas tato, tidak ditindih kecuali telinga, ya, kecuali tidak telinga kan gitu. Dan itu hanya satu pasang. Misalnya nanti ada teman-teman, misalnya perempuan, tapi tindinya lebih, misalnya di telinga itu 2 dibuatnya tindinya, itu nggak boleh. Per satu telinga itu dibuatnya 2 atau 3, nggak boleh. Dia harus satu saja, satu kanan satu kiri, itu masih boleh, masih wajar. Karena apa? Karena wanita sedunia itu masih menggunakan tindik satu pasang, itu wajar teman-teman. Malah akan disangsikan kewanitaannya jika tidak ada tindiknya kan gitu. Oke, yang 9, belum pernah menikah. Ya, baik secara negara, secara adat maupun agama. Oke, ini belum pernah menikah ya teman-teman. Kalau udah kawin gimana? Ya, kawin sama nikah itu sama ya teman-teman. Dalam kamus bahasa Indonesia itu kawin dengan nikah itu sama teman-teman. Kalau ada yang bilang membedakannya, iya dia belum pernah menikah, tapi dia udah kawin. Itu sebenarnya istilah bagi pembedaannya saja teman-teman. Kalau di masyarakat kita misalnya, kalau orang yang menyatakan sudah nikah itu dia sudah diijab kabul, dilihat orang rame-rame ya, baik itu secara terdaftar di negara dengan ada surat nikahnya, ataupun dia udah ijab kabul tapi secara agama saja atau secara adat saja kan gitu. Sedangkan kawin menurut persepsi kita atau menurut pengertian kita itu biasanya kawin yang enggak diketahui orang kan gitu. Itu sebenarnya pembedaan saja sebenarnya bagi kita. Tapi kalau dari kamus besar bahasa Indonesia kita, itu kawin dengan nikah itu sama teman-teman ya. Kalaupun dia tidak terdaftar secara negara, dia secara adat atau agama sudah ketahuannya nikah, maka dia juga tidak boleh mengikuti taruna-taruni Poltekkip teman-teman. Ya, sudah paham ya? Oke. Kemudian ya, itu nanti dibuktikan dengan apa? Surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat dan sanggup. Nih,
Sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Nanti ada surat-suratnya yang kalian tanda tangani. Sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Pendidikannya misalnya 4 tahun, maka teman-teman selama 4 tahun itu sangguplah teman-teman tidak menikah. Mohon maaf nih bagi teman-teman yang sudah kebelet mau nikah, usahakanlah kalau bisa diperbaharui niat nikahnya. Atau nggak usah lagi coba poltekim, ya. Nikah aja dulu kan gitu. Cari kesempatan yang lain. Oke. Yang 10 ya bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh Indonesia. Ini teman-teman jika sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman harus bersedia. Baik itu di Papua, di Aceh, di Sabang, di Merauke, kemudian di Miangas, Pulau Rote, terserah. Yang penting teman-teman harus sedia ketika teman-teman dinyatakan lulus Poltekim. Oke, sudah paham ya? Baik teman-teman, kita lanjut ya. Oke, baik kita lanjut. Yang 11, tidak pernah putus studi atau drop out dari Poltekim dan Poltekim atau akademi sekolah kedinasan lainnya, ya. Teman-teman nggak boleh nih putus sekolah atau DO dari Poltekim atau sekolah kedinasan lainnya. Misal teman-teman sudah di DO misalnya dari STAN, ya, atau IPDN, maka teman-teman nggak boleh lagi mencoba Poltekim dan Poltekim. Baik. Kemudian yang 12, membuat dan mengisi formulir pernyataan untuk melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna-taruni. Ini nanti ada formulirnya, ya. Contohnya nanti ada itu, teman-teman bisa lihat di website Kemenkumham, ya teman-teman. Kemudian tidak sedang menjalani kegiatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Misalnya teman-teman sudah ada diterima misalnya di IPDN misalnya, dan teman-teman mencoba lagi Poltekim, teman-teman tidak bisa, ya. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke syarat selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, ya, syarat tadi sudah habis syarat tadi. Kita bahas hari ini mengenai tahapan seleksinya, apa saja yang diseleksikan, ya kan? Oke. Yang pertama, ya, kita harus pahami dulu bahwa seleksi ini dengan sistem gugur. Ya, dengan sistem gugur. Kalau teman-teman per satu seleksi sudah gagal, maka teman-teman dinyatakan gugur. Ya, tahapannya bagaimana? Tahapannya yang pertama yaitu seleksi administrasi. Administrasinya itu yang tadi, di persyaratan tadi. Iya, nanti cara daftarnya sama dengan sekolah kedinasan lainnya. Teman-teman mendaftarnya melalui dikdin.bkn.go.id. Kemudian teman-teman akan diverifikasi berkas yang teman-teman unggah, apakah benar, apakah ada yang dimanipulasi dan lain-lainnya, maka teman-teman bisa digugurkan kan gitu. Tapi kalau teman-teman udah benar, maka teman-teman bisa melanjut ke tahap 2-nya. Tahap 2-nya apa? SKD, seleksi kompetensi dasar, ya. Materinya apa saja? Ada TIU, ada TWK, dan ada TKP. Tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Yang 3 ini teman-teman, ya. Yang 3 ini yang diujikan di SKD, ya. Kalau tahun ini, tahun 2021, nilai minimal itu teman-teman 440-an, ya. Ketika teman-teman lulus passing grade, itu teman-teman nggak dinyatakan lulus kan gitu. Passing grade untuk sekolah kedinasan SKD-nya tahun ini TIU-nya 85 minimal nilainya. TWK itu 65 dan TKP itu 156. Kalaupun teman-teman lulus ambang batasnya saja atau passing grade-nya saja, teman-teman kalah di ranking, maka teman-teman nggak bisa melanjutkan di seleksi tahap selanjutnya ini. Ya, tahap ketiga itu. Iya. Jadi teman-teman usahakan nilai SKD itu 400-an. Inilah minimal ya teman-teman. 440-an kalau bisa. Supaya apa? Supaya nilai teman-teman bisa masuk ranking dan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Oke, udah paham ya? Oke. Kalau ada yang mau tanya, boleh nanti tanyakan di kolom komentar mengenai SKD ini. Kemudian, ya, seleksi lanjutannya apa saja? Seleksi kesehatan, ya, sama seleksi kesemaptaan. Seleksi kesehatan ini, ya, teman-teman bisa minimal lah ya. Minimal itu cek tekanan darah, kemudian cek tinggi badan, kemudian cek berat badan, dan lain-lainnya. Teman-teman kalau ada nanti nipu-nipu, misalnya dia tinggi badannya di bawah itu misalnya, di bawah 170, maka teman-teman gagal mencoba ini kan gitu.
gagal di seleksi lanjutan ini. Begitu juga dengan kesemaptaan. Teman-teman tadi sudah bilang, teman-teman sehat jasmani, sehat rohaninya. Tapi ketika kesemaptaan, teman-teman gagal. Misalnya kesemaptaan itu ada misalnya lari, kemudian push up, sit up, full up, shuttle run misalnya. Teman-teman gagal melaksanakan salah satunya, maka teman-teman pasti dinyatakan tidak lulus kesemaptaan. Ya, iya. Tapi kalau teman-teman lulus, maka berhaklah teman-teman mengikuti yang C-nya, seleksi tulis psikotes dan wawancara psikotes. Psikotes ini gampang teman-teman. Beberapa tahun belakangan ini yang didapatkan siswa yang masuk Poltekkip itu ya psikotes gambar, biasalah, deret angka ya, itu biasa saja ya. Teman-teman, kalau materi psikotes itu dari zaman dahulu hampir sama ya, sama sekarang. Paling bedanya kalau dulu seleksinya itu pakai kertas kan gitu. Kalau sekarang seleksinya pakai komputer. Oke, setelah lulus ya di seleksi lanjutan ini yang tahap 3, maka selanjutnya itu ada wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilan. Ya, pengamatan fisik ini bagaimana? Ya dicek betul-betul lah sekali lagi fisik teman-teman. Keterampilan bagaimana? Misalnya teman-teman di sini boleh unjuk keterampilan. Teman-teman misalnya mahir dalam bela diri judo misalnya. Teman-teman boleh menampilkan judo di pewawancaranya kan gitu. Di orang-orang yang mewawancarai teman-teman. Atau teman-teman jagonya memanah misalnya, teman-teman boleh menunjukkan keterampilan teman-teman di depan pewawancara gitu. Tapi keterampilannya itu kalau bisa keterampilan yang dibutuhkan di Taruna dan Taruni Poltekkip. Ya, oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahanlah bermanfaat video hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Syaratnya ini saja, nggak banyak-banyak ya teman-teman. Tinggal lagi teman-teman harus menyiapkan mulai dari akademik teman-teman, kemudian dari fisik teman-teman, dan dari rohani teman-teman harus disiapkan. Jika teman-teman mau coba Poltekkip, seperti yang ada nih di background gambar, ya ini kemarin waktu pelantikan taruna-taruni Poltekkip. Gambarnya saya ambil dari Google ya, ya. Oke teman-teman, bagi yang mau ditanya boleh ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi supaya subscribe channel ini agar channel ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa teman-teman ya, terus pantau terus channel ini karena channel ini adalah channel yang bermanfaat untuk teman-teman bagi pejuang masa depan semuanya. Oke, kita akhiri dengan semangat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.